Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada di bulan Ramadan salah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Qadar. Hal ini tertuang seperti dalam surat Al-Qadr, awal-awal surat Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Pemirsa rahimakumullah, malam Qadar atau Lailatul Qadar biasanya dan sering dingendikake oleh para ulama bahwa malam Qadar ini berada di salah satu malam di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, utamanya adalah pada malam-malam ganjil. Apa sebenarnya makna Lailatul Qadar atau makna Al-Qadar? Kalau Lailah berarti maknanya adalah malam Al-Qadar. Kata Al-Qadar ini kemudian banyak tafsir yang memaknai dari makna dari lafadz Al-Qadar itu. Paling tidak ada 3 makna yang disebutkan oleh jumhur ulama. Yang pertama bahwa Al-Qadar berarti penetapan atau pengaturan, sehingga Lailatul Qadar dipahami sebagai malam penetapan bagi perjalanan hidup manusia. Al-Qur'anul Karim diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam itu dengan turunnya Al-Quran berarti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan dan telah mengatur alam ini sebagaimana yang tertuang semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-Qadar berarti kemuliaan. Pada malam hari itu, malam Qadar itu terpilih sebagai salah satu malam di mana di situ diturunkan Al-Quran. Malam itu penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Di malam itu ada kesejahteraan, ada keselamatan. Di samping itu juga banyak sekali malaikat-malaikat yang turun di malam itu. Sehingga malam itu betul-betul menjadi malam yang sangat mulia. Makna yang ketiga adalah atau makna yang ketiga dari Al-Qadar adalah sempit. Apa yang dimaksud dengan kesempitan di malam Qadar atau di Lailatul Qadar? Bahwa malam itu disebut dengan malam yang sempit karena alam ini, dunia ini dipenuhi dengan turunnya jutaan malaikat. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Qadr yang tadi sudah pernah saya sampaikan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Jadi malaikat-malaikat jutaan bahkan mungkin miliaran malaikat turun ke dunia ini sehingga alam ini, dunia ini terkesan menjadi sempit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah di antara makna dari Al-Qadar dan malam Al-Qadar itu. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim pada malam Al-Qadar atau pada Lailatul Qadar itu? Setidaknya ada 4 amalan yang disunahkan untuk kita lakukan di malam Al-Qadar itu. Yang pertama adalah qiyamul lail. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka mari pada malam Qadar itu, pada Lailatul Qadar itu, kita kemudian senantiasa menegakkan dan mengerjakan sholat qiyamul lail. Makna sholat qiyamul lail salah satunya adalah sholat tarawih. Maka jangan sampai pada malam Qadar, terutama 10 hari terakhir, utamanya lagi adalah pada malam-malam ganjil, kita meninggalkan sholat qiyamul lail. Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Mari kita lakukan di malam itu, malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Jangan sampai kemudian di malam Qadar atau di Lailatul Qadar itu kita terlena untuk tidak membaca Al-Quran. Karena memang pada malam hari itulah dulu Al-Quran diturunkan, sehingga kemudian disebut sebagai malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kalau mungkin pada hari-hari sebelum atau setelah Lailatul Qadar, pembacaan kita, tilawah kita terhadap Al-Quran mungkin agak kurang, mari kemudian kita tambal, kita perbanyak malam hari itu dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah sedekah di malam Al-Qadar. Mari rizki yang telah diberikan Allah pada kita semua, kita berikan sebagian dari rizki itu untuk para du'afa, untuk para aitam, untuk para fuqara dan masakin. Dengan begitu mudah-mudahan kita berharap di malam yang penuh dengan kemuliaan, di malam yang penuh dengan keberkahan itu, Allah akan melipat gandakan dari sedekah yang kita keluarkan. Berikutnya, amalan yang sunnah kita lakukan di malam Al-Qadar adalah zikrullah. Jangan sampai lisan kita, jangan sampai hati kita di malam itu, di malam Al-Qadar itu, kemudian terlepas dari mengingat Allah, terlepas dari menyebut asma Allah, terlepas dari zikir kepada Allah. Tasbih, tahmid, takbir, ya, istighfar, mari senantiasa kita lantunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Dan yang terakhir, karena menurut jumhurul ulama bahwa malam Al-Qadar itu berada di 10 terakhir, utamanya di malam-malam ganjil. Mari 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita isi dengan banyak iktikaf di masjid. Apa yang kita kerjakan pada saat iktikaf, apapun bisa kita kerjakan. Kita diam di dalam masjid dengan niat iktikaf tanpa mengerjakan apapun, itu sudah dianggap sebagai iktikaf dan itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah di malam Qadar ini senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mempertebal iman kita kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan soleh kita kepada Allah, sehingga betul-betul kita tahun ini Ramadan 1445 ini mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.